Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Agil Nurfilah, NIM 1710321024. Saya mahasiswi Universitas Muhammadiyah Jember, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis. Di sini saya mendapat tugas mata kuliah ketahanan pangan untuk merasum kuliah umum dengan tema Agroinovasi Era 4.0 untuk pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Pemateri yang pertama, Profesor Dr. Gembong Priyatmo. Kedua, Dr. Insinyur Muhammad Hasmi DESS. Materi pertama dari Dr. Insinyur Muhammad Hasmi DESS dengan judul Smart Farming Precision Agriculture 4.0. Revolusi Industri 4.0 terjadi sejak tahun 1750-an, terus berkembang secara vertikal dan horizontal, saling melengkapi, kompleks dalam rakitan dan sederhana. Dimulai dari mesin uap, kemudian memasuki revolusi industri 4.0 berubah secara dramatis, seperti tren otomatisasi, pertukaran data terkini, komputasi awan, Internet of Things, dan virtual yang mampu memudahkan kegiatan operasional. 4 prinsip rancangan dalam industri 4.0. 1. Interoperabilitas atau kesesuaian. 2. Transparansi informasi. 3. Bantuan teknisi. 4. Keputusan mandiri. Titik perubahan dan dampak sosial dalam revolusi industri dan teknologi pada tahun 2025 mendatang. 1. 10% pakaian yang manusia gunakan terhubung ke internet. 2. Apoteker robot pertama di Amerika Serikat. 3. 5% dari produk konsumen dicetak dalam 3 dimensi. Mobil tanpa pengemudi populasi 8% dari semua mobil di dunia. 5. Kota pertama dengan penduduk lebih dari 50.000 orang tanpa lampu lalu lintas. 10 skill di era revolusi industri 4.0. 1. Berpikir kritis. 2. Kreativitas. 3. Penilaian dan pengambilan keputusan. 4. Orientasi layanan. 5. Negosiasi. 6. Fleksibilitas kognitif. 7. Kecerdasan emosional. 8. Berkoordinasi dengan orang lain. 9. Manajemen. 10. Pemecahan masalah yang kompleks. Perkembangan teknologi di pertanian. Pertama, secara tradisional menggunakan hewan seperti kerbau dan tergantikan oleh mesin seperti traktor. Kemudian, mesin terhubung dengan internet seperti alat digital smart farming. Smart farming atau pertanian pintar dan precision agriculture atau pertanian presisi. Smart farming adalah penggunaan platform yang dikonektivitaskan dengan perangkat teknologi dalam mengumpulkan informasi seperti status hara tanah, kelembapan udara, dan yang diperoleh dari perangkat perekam data yang ditanam pada lahan. Precision agriculture adalah penggunaan input seperti benih dan pestisida sesuai kebutuhan berdasarkan informasi olahan data, sehingga tidak ada kelebihan dosis dalam mengaplikasinya. Smart Farming Precision Agriculture secara konsep lahir pada tahun 1990, pertama kali diterapkan di Amerika, Eropa, dan negara maju, dan perlu integrasi, adaptasi antara platform berbasis LOT dengan alat mesin pertanian, komponen dan best practice SFPA 4.0. 1. The role of big data. 2. Aplikasi komputer dan HP. 3. Penggunaan GPS, satelit dan Wi-Fi. 4. Sprayer drone. Materi kedua dari Profesor Dr. Gembong Priyatmo dengan judul Smart Farming 4.0 dan solusi dalam
regenerasi pertanian menuju kedaulatan. Kondisi petani di Indonesia semakin terpuruk dan program pemerintahan untuk kedaulatan pangan sulit untuk dicapai karena diakibatkan oleh berbagai masalah. Maraknya impor yang dilakukan pemerintah berakibat semakin terpuruknya petani Indonesia karena persaingan harga dan menyangkut juga kualitas bahan yang mengalami perbedaan yang menyolok. Untuk menyukseskan program kedaulatan pangan, pemerintah penting sekali melakukan program berikut ini. Program perbaikan penyuburan tanah dengan manajemen yang baik, optimalisasi gen lokal, pemanfaatan lahan tidur yang sudah dikuasai oknum maupun yang belum, perubahan politik dan kebijaksanaan peraturan perundangan pertanian, lebih mendukung petani atau pelaku di bidang pertanian seperti pelaku peternakan, perikanan, dan perkebunan hortikultura. Untuk membuka pemikiran generasi milenial, lembaga pendidik atau memberikan diklat agro kepada generasi milenial dengan melihat kondisi lingkungan masyarakat, budaya, kebutuhan masyarakat, dan kondisi pasar. Dengan cara seperti itu, membuat generasi milenial tertarik untuk terjun ke dunia bisnis agro, sehingga generasi milenial terbentuk jiwa kepemimpinan dengan jalan membuka wirausaha, karena wirausaha akan mendorong terbentuknya jiwa kepemimpinan. Sikap profesional seseorang dipengaruhi oleh hukum 5I, yaitu 1. Informasi, 2. Ide, 3. Inisiatif, 4. Inovasi, 5. Insya Allah. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.